Assalamualaikum, terima kasih udah klik video ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, tekan loncengnya, dan jangan lupa juga like, komen, dan share. Sejak PSSI mengumumkan secara resmi Patrick Kluivert menjadi pelatih anyar Timnas Indonesia menggantikan Sintayong pada hari Minggu 12 Januari 2025, Patrick Kluivert dikontrak PSSI selama 2 tahun dan akan diperpanjang 2 tahun apabila performanya memuaskan. Sejak nama Patrick Kluivert mencuat ke publik digadang-gadang akan menggantikan Sintayong, banyak sekali netizen yang menyayangkan kenapa PSSI memilih Patrick Kluivert untuk menjadi pelatih Timnas Indonesia, karena Patrick Kluivert dinilai masih minim pengalaman dalam karir kepelatihannya. Bagi teman-teman yang belum tahu siapa Patrick Kluivert, mari kita bahas. Dear football fans of Indonesia, terima kasih. Thank you for your trust and thank you for your love. Patrick Stefan Kluivert berusia 48 tahun, lahir di Amsterdam pada 1 Juli 1976. Mengawali karir sepak bolanya sejak umur 8 tahun di tim junior yaitu Schellingwood pada tahun 1983 sampai 1984. Selang 1 tahun, Patrick Kluivert kemudian menimba ilmu pengetahuan sepak bolanya selama 10 tahun di Akademi Ajax dari 1984 sampai 1994. Yang kita tahu semua bahwa Akademi Ajax adalah salah satu akademi sepak bola yang ada di dunia yang melahirkan banyak para pemain-pemain top dunia. Di usianya yang masih relatif muda, umur 18 tahun, Patrick Kluivert berhasil menembus skuad tim utama Ajax Amsterdam. Selama berseragam Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert menorehkan 39 gol dalam 3 musim. Torehan yang sangat luar biasa bagi pesepak bola yang masih berumur di bawah 20 tahun. Berkat performanya yang gemilang membela Ajax Amsterdam, Patrick Kluivert kemudian dipinang oleh salah satu klub papan atas Liga Italia yaitu AC Milan. Namun selama 1 musim membela AC Milan, Patrick Kluivert tidak menemukan performa terbaiknya. Kemudian Patrick Kluivert memutuskan untuk pergi ke Barcelona. Di klub asal Katalan inilah Patrick Kluivert menjelma sebagai pemain top dunia. Patrick Kluivert pun menjadi andalan lini serang Barcelona selama 6 musim berturut-turut dari tahun 98 sampai 2004. Patrick Kluivert pun turut menyumbangkan berbagai trofi untuk Barcelona. Selama 6 musim, Patrick Kluivert membela Barcelona berhasil mencetak 90 gol dari 182 pertandingan. Setelah banyak menyumbangkan trofi untuk Barcelona, kemudian Patrick Kluivert memutuskan untuk membela klub-klub top Eropa, di antaranya ada Newcastle, PSV, Valencia, dan berakhir di Lille. Namun performanya tidak sebaik ketika membela Barcelona. Lalu kemudian Patrick Kluivert memutuskan untuk pensiun sebagai pemain sepak bola di usianya yang masih 34 tahun. Performa gemilang Patrick Kluivert pun ia tunjukkan ketika berseragam oranye, yaitu ketika membela Timnas Belanda. Patrick Kluivert sudah membela Timnas Belanda sejak timnas kelompok umur, yaitu U16, U17, U18, sampai U19. Lalu kemudian pada tahun 1994 berhasil menembus timnas senior Belanda. Berbagai kompetisi besar pun pernah ia lakoni, yaitu ketika membela timnas Belanda pada kejuaraan Euro 1996, lalu kemudian di Piala Dunia 1998, dan juga pada kejuaraan Euro tahun 2000 sampai Euro 2004. Namun ketika tahun 2022, Patrick Kluivert gagal membawa tim oranye lolos ke Piala Dunia di Jepang dan Korea. Sepanjang Patrick Kluivert membela timnas Belanda, berhasil mencatatkan 40 gol selama kurun waktu 10 tahun. Jumlah ini menjadikan Patrick Kluivert salah satu striker tersubur di timnas Belanda. Terus melangkah, mimpi bangsa.
Kita semua sepakat bahwa ketika Patrick Kluivert menjadi pemain sepak bola, baik tingkat klub ataupun di tingkat tim nasional Belanda, bahwa Patrick Kluivert adalah salah satu pemain sepak bola yang prestasinya luar biasa. Patrick Kluivert adalah salah satu legenda sepak bola top dunia. Namun yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana dengan pengalaman kepelatihan seorang Patrick Kluivert. Karir kepelatihan seorang Patrick Kluivert berawal pada tahun 2008. Saat itu Patrick Kluivert menjadi asisten pelatih klub AZ Alkmaar. Lalu kemudian pada tahun 2010 terbang ke Australia menjadi asisten pelatih klub Brisbane Roar, yang saat ini klubnya dibela oleh Raphael Strijk. Dan kemudian kembali lagi pada 2011 ke Belanda menjadi asisten pelatih NEC Nijmegen, yang saat ini klubnya dibela oleh Calvin Verdonk. Lalu kemudian pada 2012 menjadi pelatih FC Twente 2. Puncaknya pada tahun 2012 sampai tahun 2015, Patrick Kluivert menjadi asisten Louis van Gaal yang menjadi pelatih timnas Belanda. Lalu kemudian Patrick Kluivert memutuskan untuk menjadi pelatih timnas Curaçao selama 1 tahun. Pada tahun 2016, Patrick Kluivert kembali lagi ke Belanda dengan menjadi pelatih Jong Ajax. Selama 12 hari bertahan di tim muda Ajax, Patrick Kluivert akhirnya memutuskan untuk kembali ke Curaçao menjadi penasehat strategis timnas Curaçao. Dan pada 2018, Patrick Kluivert menjadi direktur olahraga PSG. Setahun di PSG, akhirnya Patrick Kluivert mendampingi pelatih Clarence Seedorf untuk melatih striker timnas Kamerun hingga 2019. Setelah mendampingi Clarence Seedorf di timnas Kamerun, Patrick Kluivert akhirnya pindah lagi menjadi manajer Akademi Barcelona hingga tahun 2021. Kemudian Patrick Kluivert kembali lagi ke Curaçao untuk menjadi pelatih sementara dan bertahan selama 170 hari. Setelah bertahan selama 170 hari menjadi pelatih sementara timnas Curaçao, Patrick Kluivert akhirnya berlabuh ke klub asal Turki yaitu Adana Demirspor. Bagaimana teman-teman? Apakah dari sederet pengalaman karir kepelatihan Patrick Kluivert dapat membawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026? Jawabannya adalah ketika tanggal 20 Maret melawan Australia di Sydney dan tanggal 25 Maret melawan Bahrain di Jakarta. Tetapi yang jadi kabar baiknya adalah Pak Erick Thohir tidak hanya menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala, tetapi juga menunjuk Danny Landzaat dan Alex Pastoor atas persetujuan Patrick Kluivert untuk mendampingi Patrick Kluivert, sehingga apabila Patrick Kluivert dirasa ada kekurangan bisa dilengkapi oleh Danny Landzaat dan Alex Pastoor. Ujian sesungguhnya adalah pada bulan Maret tanggal 20 dan tanggal 25. Semoga timnas Indonesia meraih hasil positif. Itu saja teman-teman pada pertemuan kali ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan juga share. Terima kasih. Bye-bye.